Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Baik teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengimpor database ke phpMyAdmin yang ada pada cPanel. Jadi caranya cukup sederhana. Pertama kita siapkan dulu file .sql misalnya untuk kita upload ke phpMyAdmin. Biasanya yang memang digunakan itu .mysql, tapi ada juga yang menggunakan Excel, CSV, dan lain sebagainya. Kita masuk dulu ke cPanel kita, kemudian klik phpMyAdmin, lalu kita akan masuk ke database yang sudah dibuat. Di sebelah kiri ini saya contohkan lab belajar. Ini yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik tombol impor di sini, lalu kita pilih telusuri. Biasanya kalau yang laptopnya atau komputernya itu browser bahasa Inggris, itu di sini search file di sini. Kemudian kita cari misalnya mahasiswa.sql. Lalu di sini kita klik kirim. Untuk proses lama atau tidaknya mengupload itu tergantung dari jumlah ataupun size dari file SQL sendiri ataupun jumlah banyaknya baris database yang akan kita masukkan ke dalam sistem. Kalau database-nya itu lebih dari 1 MB, itu biasanya membutuhkan waktu 30 detik sampai 1 menit. Kalau ini sangat cepat sekali, 0,0001 detik, karena database-nya itu sangat sedikit. Bisa dibilang hanya 16 baris. Oke, kita masuk ke mahasiswa. Di sini kita klik. Di sini kita sudah menjumpai ada 3 data yang dapat diolah nantinya. Ada ID, kemudian nomor mahasiswa, nama lengkap, dan jam telatnya. Jadi ini database sampelnya merupakan database jumlah ataupun jam-jam di mana orang telat. Jadi bisa saja idenya berbeda, misalnya ada list karyawan, list mahasiswa, list dosen, atau database yang memang kita akan butuhkan nantinya. Nah, jadi teman-teman di sini silahkan lihat video tutorial sebelumnya, dan tutorial yang sekarang itu bisa di-compare ataupun digabungkan dengan kebutuhan masing-masing. Bisa juga digabungkan dengan menggunakan kreativitas, di mana nanti terciptalah sebuah aplikasi yang akan bermanfaat ke depannya. Kemudian kita akan coba lihat strukturnya seperti apa. Di sini ada ID dengan tanda kunci, lalu ada nomor mahasiswa, nama lengkap, jam telat. Lalu jenisnya ada INT, kemudian varchar time. Lalu di bagian extras ada AI, auto increment. Jadi nama di sini adalah nama row table-nya, kemudian jenisnya ini apa. Misalnya INT ini untuk mengkondisikan sebuah data yang berbentuk angka, tidak ada karakter lain, seperti koma, huruf, itu tidak ada. Ini murni angka 1 sampai 0. Lalu nama lengkap varchar. Di sini varchar ini teks yang bisa kita batasi penggunaan digitnya, misal 100, 150, dan lain sebagainya. Lalu time untuk pemilihan waktu. Lalu di sini ada auto increment. Di sini fungsinya yaitu untuk jika aplikasi ini sudah terhubung dengan website nantinya ataupun dengan admin web dan lain sebagainya, itu akan meng-create ataupun membuat data yang ada pada tombol jelajahi ini. Misalnya sekarang sudah ada 1, 2, dan 3. Nanti ketika bertambahnya data, nanti akan mengurutkan secara otomatis ke bawah 4, 5, dan seterusnya. Misalnya kita hapus 1 sampai 3 ini, dia akan berlanjut ke 4, 5, 6. Jadi itulah fungsi dari AI ataupun auto increment pada database MySQL. Nah, lalu bagaimana cara kita mengekspornya?
Caranya cukup sederhana juga. Kita bisa klik tombol ekspor di sini. Lalu kita klik kirim. Nah, di sini ya seperti yang saya bilang sebelumnya, ada format yang selain SQL. Di sini ada CSV, kemudian CSV for Excel, JSON, sampai ke YAML. Nah, namun biasanya yang sering digunakan itu adalah SQL. Oke, kita klik kirim. Lalu kita simpan berkas. Nah, pasti teman-teman juga penasaran kan, apa sih bentuk dari SQL kalau kita buka di Notepad ataupun di teks. Kita akan coba buka. Nah, ini adalah data ataupun codingan SQL berbentuk SQL yang tadinya kalau kita lihat pada tampilan PHPMyAdmin itu sangat simpel sekali. Hanya ada ID, nomor mahasiswa, nama lengkap, dan jam telat. Namun jika teman-teman lihat di codingan ini jika ada koma ataupun titik sedikit yang kita hapus, itu akan berubah warnanya. Jadi itu sangat berpengaruh nantinya ketika diimport. Nanti akan error dan lain sebagainya. Ada yang errornya karena titik koma, ada yang errornya itu karena datanya itu tidak diisi, dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari ke depannya. Tapi saya harap untuk dasar ekspor dan impor ini teman-teman bisa mendapatkan titik cerah di mana nantinya kita akan berpikiran ketika sudah bikin database bagaimana ya bagusnya, bagaimana cara mengimpornya ke online. Nah, ini kita sudah tahu cara ekspor dan impornya. Oke, cukup sekian tutorial singkat ini. Kita akan bertemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.